Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Prabu akan menjelaskan pengertian tentang perubahan sosial. Perubahan sosial adalah proses di mana terjadinya transformasi atau pergeseran dalam struktur, pola, atau sistem sosial suatu masyarakat. Perubahan ini dapat meliputi perubahan dalam norma, nilai, kebiasaan, teknologi, institusi sosial, atau relasi antar individu dan kelompok. Perubahan sosial dapat terjadi karena berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, perubahan lingkungan, konflik sosial, kebijakan pemerintah, atau pengaruh dari budaya luar. Perubahan ini bisa bersifat progresif atau menuju kemajuan, atau regresif atau menuju kemunduran, dan dapat berdampak positif maupun negatif bagi masyarakat yang mengalaminya. Digitalisasi adalah proses transformasi yang melibatkan penggunaan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, pemerintahan, dan interaksi sosial. Salah satu dampak terbesar digitalisasi adalah perubahan dalam pola konsumerisme dan perilaku konsumsi masyarakat. Gimana sih cara digitalisasi mempengaruhi konsumerisme? Yang pertama, kemudahan akses ke produk dan juga layanan. Dengan adanya platform digital seperti e-commerce, konsumen dapat dengan mudah membeli produk dan layanan tanpa harus keluar rumah. Hal ini meningkatkan jumlah transaksi karena orang dapat mengakses barang kapan saja dan di mana saja, bahkan lintas negara. Yang kedua, meningkatkan impulsivitas konsumen. Digitalisasi memungkinkan perusahaan untuk menggunakan strategi pemasaran yang lebih personal dengan data pengguna dan algoritma, seperti iklan yang disesuaikan berdasarkan perilaku konsumen. Ini meningkatkan pembelian impulsif karena barang-barang ditampilkan secara strategis untuk menarik perhatian konsumen. Yang terakhir, munculnya ekonomi berbasis platform. Dengan digitalisasi, banyak sektor ekonomi kini berbasis platform, seperti marketplace, Shopee, Tokopedia, fintech, hingga layanan gig ekonomi. Konsumsi dalam platform ini pengaruhi pola konsumerisme dengan menciptakan ekosistem digital yang semakin kompleks, di mana konsumen tidak hanya membeli produk, tapi juga terlibat dalam ekosistem layanan tambahan seperti pembiayaan, pembayaran barang, dan juga pengiriman barang. Perkenalkan, nama saya Ziandra Uliandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsumtif. Konsumtif merupakan salah satu dampak negatif dari perubahan sosial digitalisasi. Sifat konsumtif adalah perilaku cenderung membeli atau mengonsumsi barang dan jasa secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang sebenarnya. Orang dengan sifat konsumtif seringkali terdorong untuk membeli barang hanya karena mengikuti tren, promosi, atau keinginan sesaat tanpa memikirkan apakah barang tersebut benar-benar diperlukan. Mereka cenderung bersikap impulsif, membeli barang secara tiba-tiba, serta lebih mementingkan merek atau brand ataupun status sosial daripada kualitas atau fungsi dari barang tersebut. Akibatnya, perilaku ini sering menimbulkan masalah seperti masalah keuangan, stres, dan rasa penyesalan karena pengeluaran yang tidak terkendali. Selain itu, sifat konsumtif juga berkontribusi terhadap peningkatan limbah dan kerusakan lingkungan karena mendorong budaya konsumsi yang tidak berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Raharjo dari kelompok 1 kelas 12-2 akan mewawancarai salah seorang narasumber yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang perubahan sosial yang berkaitan dengan sifat konsumtif. Lanjut saja untuk pertanyaan pertama. Menurut Anda sebagai narasumber, apa saja sih faktor utama yang mendorong munculnya sifat konsumtif di kalangan masyarakat? Yang pertama adalah pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Yang kedua adalah pengaruh media sosial, dan yang ketiga adalah munculnya rasa gengsi dari masyarakat itu sendiri. Oh gitu. Jadi menurut Anda tuh seperti itu ya untuk menjawab pertanyaan pertama. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua. Mengapa sih konsumtif dianggap sebagai dampak negatif dari perubahan sosial? Karena sifat konsumtif dapat menyebabkan berbagai masalah sosial seperti masalah keuangan yang tidak dapat terkendali dan menyebabkan tidak terpenuhnya kebutuhan dasar. Yang kedua adalah stres dan beban pikiran akibat banyaknya tunggakan. Yang ketiga adalah pemborosan, dan yang keempat adalah terjebak dalam lingkaran konsumsi yang tidak sehat. Oh, jadi seperti itu. Nah, untuk pertanyaan terakhir, apa aja sih langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi gaya hidup konsumtif? Ada beberapa langkah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
Yang pertama adalah mengenali apa sih itu sifat konsumtif. Yang kedua adalah membuat anggaran belanja. Yang ketiga, membedakan kebutuhan dan keinginan. Yang keempat adalah mengalokasikan sebagian dana untuk tabungan dan investasi. Yang kelima adalah merencanakan tujuan keuangan. Yang terakhir dan yang paling penting adalah tidak terpengaruh dalam gaya hidup orang lain. Oke, itu adalah jawaban-jawaban dari narasumber. Sekian sesi wawancara dari saya mengenai perubahan sosial yang berkaitan dengan sifat konsumtif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Keira akan mewawancarai salah satu teman saya mengenai perilaku konsumtif yang ditimbulkan sebagai dampak negatif dari perubahan sosial. Kepada narasumber, silakan memperkenalkan diri. Hai, nama aku Nesa. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan yang pertama. Menurut Nesa, apa aja sih faktor utama yang mendorong munculnya sifat konsumtif di kalangan masyarakat? Jadi yang pertama menurut saya adalah karena terjadinya globalisasi yang membawa banyak tren dari luar masuk ke Indonesia yang banyak diikuti oleh masyarakat, terutama pada Gen Z. Terus yang kedua ada fear of missing out atau FOMO. Itu biasanya terjadi karena misal melihat seseorang membeli suatu entah pakaian atau barang-barang lain yang menurutnya bagus, itu jadi ikut-ikutan beli, padahal belum tentu itu merupakan kebutuhan utama dari orang tersebut. Oke, ke pertanyaan selanjutnya, mengapa sih konsumtif dianggap sebagai dampak negatif dari perubahan sosial? Oke, baik. Perilaku konsumtif kenapa menjadi dampak negatif itu karena seseorang belum tentu melakukan perilaku konsumtif untuk membeli barang yang mereka butuhkan. Bisa saja mereka hanya beli untuk mengikuti tren atau FOMO, atau bisa jadi untuk sekadar bahan untuk konten, dan mereka tidak memikirkan kegunaan barang tersebut jika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jadi bisa saja barang tersebut dibeli hanya untuk dipakai sesekali gitu, dan bisa saja terjadi pemborosan karena perilaku tersebut kan belum tentu memenuhi kebutuhan mereka kan. Jadi itu merupakan salah satu pemborosan juga. Nah, di pertanyaan terakhir, apa sih langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi gaya hidup konsumtif? Oke, langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk mengurangi perilaku konsumtif, yang pertama ada budgeting. Dengan budgeting kita jadi tahu nih berapa uang yang harus kita keluarkan dalam jangka waktu seminggu atau sebulan, tergantung masing-masing individu. Jadi mereka bisa saja untuk memikir-mikir lagi untuk membeli suatu barang yang tidak perlu atau tidak butuh untuk kehidupan mereka. Yang kedua bisa dengan cara memprioritaskan sesuatu. Jadi setiap mereka membeli barang atau memiliki uang yang cukup, itu bisa saja buat beli barang-barang yang emang dibutuhkan atau dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama seperti itu. Oh, baik. Terima kasih Aneta atas ketersediaannya dalam wawancara kali ini. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.